ada sosok perempuan. Mulutnya menyaringi lebar segini. Aku lihat di belakang sana gede banget. Sebagai salah satu situs bersejarah yang ada di kota Serang, Banten, pastinya sudah tak asing lagi bagi sebagian masyarakat yang melintas di kawasan Pamayaran. Pasalnya, bangunan bendungan peninggalan masa kolonial Belanda yang dibangun di tahun 1905 ini membutuhkan waktu pengerjaan selama 20 tahun yang dikerjakan oleh hampir 300.000 warga pribumi pada masa itu. Tak heran jika bendungan lama yang namanya diambil dari arti kata pembayaran ini dinobatkan sebagai bendungan termahal yang disinyalir memakan biaya 5 juta gulden atau setara dengan miliaran rupiah pada masa ini. Pamayaran dulunya sistem pekerja yang diupahkan oleh kolonial Belanda, cuman sistem upahnya itu nggak sesuai, itu pembayaran. Namun sayangnya, bendungan yang memiliki luas lebih dari 200 meter ini terakhir beroperasi mengaliri area lahan perkebunan warga pada tahun 1997 silam. Dan kini hanya dijadikan sebagai salah satu situs bersejarah yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Tak hanya menawarkan segudang sejarah, bendungan lama Pamayaran ini tak lepas dari kesan mistis dan angker saat malam menjelang. Dimulai dari suara layaknya pasar yang kerap terdengar dari arah pintu air nomor 3. Bahkan tak jarang, masyarakat yang melintas mendengar suara layaknya gerombolan pasukan Belanda yang seolah sedang berjaga. Karena dulu masih zaman gelap ya, sering lewat, ini suara kayak suara pasukan tentara. Terlebih lagi saat masih bendungan aktif, warga sekitar kerap melihat penampakan adanya sosok 2 ekor buaya yang disinyalir sebagai penjaga dari bangunan tersebut. Dan pernah memakan korban yang meregang nyawa di salah satu pintu air yang ada akibat melanggar aturan dan pantangan yang sudah menjadi wasiat turun-temurun. Kesurupan di sini banyak gitu, karena dia itu kadang-kadang menyepelekan bang itu. Lantas, mampukah kami menguak sisi lain sejarah yang tak tertulis pada bendungan lama ini lewat mereka yang tak kasat mata? Wow. Ruth, sekarang kita udah ada di bendungan pertama, terbesar, tertua di zaman masa kolonial Belanda. Ada beberapa cerita sejarah di tempat ini, tapi yang pengen kita kuak malam ini adalah hal-hal yang tidak tertulis di sejarah. Ini dia namanya Bendungan Pamarayan. Rudi, apa yang kamu rasain di sini? Banyak sekali suara. Suara apa, Ruth? Aku nggak dengar suara, aku cuma dengar suara-suara hewan. Hantaman besi, suara riuh orang-orang kerja, dan juga ada beberapa orang-orang yang protes. Bisa dijelasin lebih detail lagi, Ruth? Aku masih belum bisa ngebayangin, ngerasain apa yang di benak kamu sekarang. Jadi memang di sini ada pekerja yang jumlahnya banyak sekali, dan mereka itu membangun ini pakai semacam palu gitu, tang 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 tang. Itu banyak sekali riuhnya, dan beberapa ada juga yang jalan di sini. Mereka capek, kelelahan. Saya bisa rasakan mereka yang jalan-jalan di sekitar sini. Bentar, pekerjanya ini orang-orang Indonesia, Ruth. Indonesia. Dan dibangun sama orang-orang Belanda, berarti mereka tuh kayak semacam budak dong. Mereka ini sebenarnya dibayar, tapi mereka banyak yang protes atas bayaran itu.
berarti mereka bayarnya nggak sesuai. Berarti ini kayak kerja rodi gitu ya? Zaman dulu kan Kurang kayak lebih gitu seperti kan? itu. Zaman penjajahan. Saya lihat ada beberapa pengawas dari zaman Belanda. Mereka bertubuh tinggi tegap. Mereka pakai seperti topi. Topinya itu mirip topi bundar. Kayak cowboy gitu. Mereka pakai celana pendek dan sepatu boots. Dan ada revolver, sejenis senjata api. Iya, di, senjata api. Sini, Pistol ya? pistol. Dan si orang Belanda ini, dia dengan kejam, dia jalan mengawasi si pekerja. Kalau malas, Kamu dipukul pakai pistol. mereka nggak mau tahu. Kalau mereka tiba-tiba mati di tengah-tengah kerjaan gimana? Tinggal ganti. Ratusan ribu pekerjanya. Ratusan ribu. Untuk pekerja karena dulu kita Banten ini baru, ini jadi Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari Jawa lah sekitarnya. Itu dari Jawa untuk dipekerjakan di Pamaran ini. Kurang lebih 300.000 pekerja, buruh harian. Terus. Berarti di sini dulu banyak terjadi hal-hal yang kejam. Mereka memang kejam sekali. Ada juga sekelompok orang, sekelompok Belanda itu yang pakaiannya itu dia pakai celana panjang dan nggak kalah garangnya. Siapa mereka? Mereka bawa rifle. Rifle itu kayak semacam sejenis senapan, mirip senapan angin ya, tapi itu api. Mereka mengawasi para pribumi yang lagi kerja satu persatu. Kumisnya tebal dan mereka suka banget ngisep rokok cerutu. Bagi yang nggak nurut, ya udah dihantam ke kepalanya. Hah? Masih nggak nurut juga. Gak. Gimana caranya ini akan jadi sesuai tempo? Iya. Ini harus jadi sesuai waktu yang ditentukan. Mereka nggak pikirin orang-orang kecapean, orang-orang tersiksa, nggak ada yang peduli. Sosok-sosok ini berusaha komunikasi sama kamu nggak, Ruth? Mereka ada ngomong apa gitu? Terus ada di mana sekarang mereka? Saya merasakan residu energi di zaman saat itu. Oh, Mereka nggak berbicara, tapi itulah yang sekiranya terjadi di sini. Ada banyak darah-darah di sini. Ada beberapa bekas perban tergeletak dari kaki-kaki yang berdarah karena habis kerja. no. Terus Kasihan. parahnya, mereka ada juga yang diseret, yang disiksa, diperlakukan seperti ini. Itu biasa provokator memberontak. Jadi yang nggak terima suruh kerja paksa itu, mereka memberontak. Dan ini yang terjadi, mereka diseret. Ada yang diseret pakai kuda malah. Hah? Sampai sana. Residu energi yang dirasakan Rudy semakin membuat kami menuju ke sebuah tempat yang membenarkan sejumlah peristiwa kelam terdahulu dalam pembangunan bendungan semasa kolonial ini. Di sini juga banyak sisa-sisa penyiksaan. Seperti apa, Ruth? Coba ceritakan apa yang terjadi di masa lalu. Dulu di sini juga banyak orang-orang Belanda yang hobi menyiksa. Di sebelah sini. Wow. Tempat ini jadi sarang kelelawar.
Tempat ini jadi sarang kelelawar. Di atas semua mereka. Wow, berisik banget. Rudi, terus orang tadi dibawa ke sini terus gimana? Mereka dihajar di sini. Pribumi-pribumi yang memberontak itu dihajar di sini. Dan lebih parahnya lagi, ada yang bahkan diseret sampai sini. Aduh, kemana kamu, Ruth? Dan dalam keadaan tangannya terikat. Orang itu tangannya terikat di sini. Apa yang terjadi selanjutnya? Dibunuh. Ah, ini dibunuh. Apa ini? Sampai jatuh ke bawah sini. Ini kayak basement gitu ya? Ini basement bukan sekedar basement. Ada jeritan, ada teriakan di sini. Apa ini, Ruth? Tempat gudang penyimpanan barang. Apa ini? Ini, kamu mau tahu apa? Ya, apa? Ayo kita turun. Penelusuran pun berlanjut ke ruang bawah tanah yang lembab dan sesak karena dijadikan rumah bagi ribuan kelelawar. Seolah menambah kesan mengerikan yang mungkin menyimpan sebuah peristiwa kelam. Rudi, aku boleh izin nggak? Aku mau pakai masker. Pakai aja deh. Daripada kamu Ini parah muntah. banget. Hah. Di sebelah sana, Mes. Ada suara teriakan, Mes. Suara orang berteriak. Orang yang tadi jatuh itu, Ruth. Bukan teman-temannya yang lain. Di sebelah sini. Kalau gangguan-gangguan ya mungkin terdengar ya. Sering kalau malam itu sering dengar suara minta tolong. Itu di bawah ini, di bawah kantor jaga ini. Di bawah ruangan bawah tanah lah intinya. Mereka di penjara. Hah? Ada penjara di bawah sini? Ini penjara. Ini bekas penjara, Ruth. Sekarang udah jadi sarang kelelawar. Kita nggak bisa ke sana karena ini lumpur. Aduh, lumpur semua lagi ya, bener. Nih, lihat deh. Ih, kelelawar. Ih. Oh, itu alat. Oh, iya. Ada sosok jalan ke arah kita. Apa, Ruth? Siapa? Seorang laki-laki, dia pakai kaos singlet Arahnya dari mana? di sebelah sini. Dia jalan. Dan laki-laki itu berkumis, badannya kotor, ada banyak lebam di badannya. Berarti ini orang pribumi. Matanya berdarah sebelah kanan. Ada biru di sini. Dia jalan pakai celana pendek dan bertelanjang kaki. Usianya sekitar 48 tahun. Oh, Rudi lagi sedang komunikasi. Kayaknya dia udah semakin dekat deh sama sosok itu. Di mana sosoknya, Ruth? Ada di dekat tiang itu. Kasihan, Mes, Ini, bentuknya. Di sini. Iya, di dekat sini, dekat sini. Dia sembunyi ya, Ruth? Matanya berdarah, Mes, di sini. Mata yang ini merah. Dia bilang, Apa dia bilang? dia dan teman-temannya mengutuk tempat ini dan bosnya. Oh. Dia mau cerita nggak, Ruth? Apa yang terjadi? Kenapa bisa sampai semarah itu? Dia nggak banyak cerita. Dia cuma menggeram. Dia cuma menggeram. Saya bisa ngerasain yang dia rasakan dulu. Capeknya, nyawa yang terbuang sia-sia, tapi dapat uang nggak seberapa. Di ruangan bawah kantor jaga ini kayak persis kayak ruangan penjara karena ada tralis yang lubangnya persis kayak penjara itu, kayak tralis bisa, kita nggak bisa naik ke atas. Kayak misalkan ditaruh tuh di situ orangnya, cuman nggak bisa naik. Itu tekanan yang luar biasa. Tapi saya bisa
mengerti syarat dia. Jadi karena saking kejamnya perlakuan orang Belanda itu, ada orang-orang yang menjadi provokator yang tadi saya bilang. Maksudnya provokator itu dia membakar semangat teman-temannya untuk melawan balik, untuk menuntut sisa pembayaran. Ada yang megang parang, ada yang megang balok kayu, ada juga yang megang rantai besi. Kemudian ada juga yang pegang pisau, ada yang sebatang besi. Mereka jalan menemui si mandornya itu. Mereka jalan dengan tergesa-gesa. Dari dalam sini, Ruth. Bukan dari dalam sini, dari suatu tempat. Ya kira-kira penggambarannya seperti itu. Oke. Mereka jalan dengan tergesa-gesa, dengan berapi-api. Perlahan tapi pasti, Rudi terus menerawang kilas balik peristiwa kelam yang terjadi dari residu energi yang dirasakan di area ini. Mereka ramai sekali. Hah? Ada berapa orang kira-kira, Ruth? Aku pengen bisa bayangin. Ada puluhan. Ada puluhan. Di antara ratusan ribu itu cuma mereka-mereka aja yang protes. Beberapa terbagi dalam beberapa kelompok memang. Oh. Dan dalam waktu yang nggak bersamaan. Oh, Mereka rame protes ke sini. oh. Lalu mereka teriak-teriak, Di sini. "Pembayaran nyawa babaturan aing!" Bayarlah nyawa teman-teman saya. Mereka teriak-teriak di sini, tapi nggak ada yang peduli. Dan para mandor-mandor sombong itu dengan angkuhnya turun tanpa dosa. Bentar, mandor ini orang Indonesia apa Belanda? Orang Belanda. Oke. Seperti apa? Si mandor sombong itu cuma dengan santai ngeliatin. Enggak banget. Iya, dia harus berusaha stay cool biar mereka semua takut kan. Terus apa yang dia lakuin? Mandornya itu memang nggak mau tahu. Tahu nggak sih? Faktanya sebenarnya para pekerja itu dibayar sesuai, tapi mandornya yang korup. Oh, dan mereka mengetahui itu, makanya mereka demo. Mereka ada yang tahu mendengar isu tentang dikorupsi dananya dari mandor, tapi sebagian lagi berpikir itu memang dari pusat. Dan si mandor itu rata-rata pakaiannya dulu dia pakai kemeja safari, dia pakai celana pendek dan boots. Setelannya mirip-mirip seperti itu. Kumisnya tebal. Dan mereka suka nendang-nendangin para pekerja. Mau melawan. Mereka bisa sedikit bahasa Indonesia ya. Dan akhirnya terjadilah pertumpahan darah di sini. Orang-orang Belanda melawan orang Indonesia. Betul. Beberapa dari mandor-mandor itu kena dibantai. Oh, berarti orang Indonesia berhasil membantai sebenarnya. Membantai dan kemudian dibantai juga. Jadi kayak gitu ya. Sadis banget ya pembantaian zaman dulu. Benar-benar kadang tuh nyawa tuh kayak nggak ada harganya. Ada sosok. Apa? Ini yang tadi kita omongin nih. Tiba-tiba saya bisa merasakannya di dalam. Di dalam. Ini apa sih ruang kantor dia? Ini ruang kontrol. Oh. Jadi ini tuh tempat bisa dibilang kantornya dulu. Oh. Tempat orang-orang petinggi-petinggi itu pada ngumpul. Oke.
Permisi. Kami pun memasuki ruangan kecil di mana terlihat beberapa barang peninggalan yang disinyalir sebagai ruang kontrol akan bendungan tersebut. Di sini, Mes. Presiden Soekarno. Sebelah sini. Di mana dia? Berdiri di sepeda. Kayak gimana sih orangnya, Ruth? Iya, bapak-bapak yang tadi. Ini adalah seorang mandor yang korup. Dia cuma satu, Ruth. Mandornya cuma satu. Saat ini yang mendatangi saya ada satu. Sebenarnya masih ada, Mes, tapi saya nggak tahu di mana letaknya. Yang ya udah pasti sekitar sini, cuma saya belum mendapat petunjuk di mana keberadaan mereka. Kamu bisa dapetin informasi apa dari dia, Ruth? Coba gali lagi, mungkin dia mau cerita tentang masa lalu. Sosok yang berdiri di samping saya ini, dia pakaiannya santai banget, seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Tapi dia ada darah mengucur, Mes, dari sini. Kenapa? Diserang sama pribumi. Sampai meninggal? Di bagian sini ada luka. Dalam badannya, dalam bajunya sebenarnya ada lebam-lebam. Tapi dia santai banget. Dia merokok. Rokoknya cerutu. Dia tersenyum aneh ke saya. Kenapa? Biasalah, kan kita berdua ini adalah orang pribumi. Jadi dia kayak semacam ngelecehin. Oh, bukan saya, Mes, kata dia. Siapa? Kamu, dia ngeliat kamu. Kenapa Dia aku? ngelecehin kamu. Karena kamu ini dianggapnya orang pribumi. Lah, kamu kan juga orang Indonesia. Oh, dia bilang saya mirip sama keponakannya. Jadi dia mengira Dikira saya kamu juga orang Belanda. Nederland. Oh, oke. Oke, tapi saya nggak jahat ke kamu loh. Dia nggak banyak ngomong karena dia ini nggak bahasa Indonesia ini terbatas, dan saya cuma bisa membaca dari emosi dia, dari gelombang pikirannya dia aja, gelombang emosinya aja yang saya rasa seperti itu. Jadi ya dia ini memang menggambarkan bahwa dia ini korupsi dulunya. Dia dan teman-temannya ini yang sederajat dengan dia, yang di atas dia, tapi nggak semuanya ya. Jadi karena ada yang bagian atas yang memang jujur, jadi memberikan uang sesuai dengan memberikan upah sesuai. Oke. Gitu. Bentar, berarti saat pembantaian dia dibunuh sampai mati? Dia mati, sampai mati. Dia cuma bilang kayak gini. Dia bilang kayak gini. Mati. Iya, mati maksudnya. Ngomong-ngomong, ada bisikan-bisikan lain ke telinga saya. Apa? Apa sih? Jadi gini, si mandor ini, dia sebenarnya ada sosok yang ditakutin. Maksud kamu Steward. apa itu? Sosok yang ditakutin sama dia. Nggak, maksudnya itu apa? Itu jabatan, itu nama orang, itu apa? Atasan dia, nama orang. Nama orang. Atasannya dia. Ada satu mandor dari kaum pribumi. Mandor ini dia seseorang yang cakap bicaranya. Jadi si mandor ini bisa meredam emosi para pekerja-pekerja. Tapi kan ujung-ujungnya mereka juga tetap marah. Ya iya sih, cuma ya yang saya dapat ada seperti itu. Ada satu mandor itu. Oke, siapa dia? Ada di mana dia? Di sinikah ruangan kantornya? Kayaknya sih iya, Mes.
ini mungkin salah satu tempat yang pernah dia pakai dulu. Tapi untuk saat ini dia entah di mana. Pokoknya saya cuma dapat bisikan aja. Oke. Baik. Ada sebuah peristiwa lagi yang saya dapat. Apa? Seakan tak cukup sampai di sini, Rudi merasakan adanya peristiwa kelam lainnya yang pernah terjadi di area bendungan ini. Ada sosok mandor Belanda yang mengalami peristiwa tragis. Jadi ada orang-orang sekelompok pribumi yang marah itu dikejar-kejarlah si mandor itu. Dia kabur dari pintu belakang sini. Pintu ini. Iya. Dia mau menemui istrinya supaya cepat kabur. Aduh. Dia ada mau bilang apa nggak, Ruth? Atau mau cerita tentang masa lalu? Dia bilang, mati kalian. Pribumi yang marah itu dikejar-kejarlah si mandor itu. Dia kabur dari pintu belakang sini. Pintu ini. Iya. Dia mau menemui istrinya supaya cepat-cepat kabur. Karena keadaan semakin rusuh. Lah, berarti istrinya ada di sini dong. Iya, istrinya juga di sini. Ruangannya di belakang, jadi nggak bisa dibuka. Mungkin kita lewat sana aja. Oke. Residu energi dari peristiwa kelam yang lainnya membawa kami ke sebuah bangunan layaknya sebuah menara. Gimana, Ruth? Lari Dia kemana jalan dia? ke sini, Mas. Wow. Wow. Apa ini? Si mandor itu lari ke arah sini. Kemudian dia menyuruh anak-anaknya dan istrinya menyelamatkan diri, cepat-cepat naik ke atas. Tapi belum sempat dia lari jauh menyelamatkan diri, orang-orang pribumi itu nangkap dia. Dan fakta lainnya, nggak cuma dia yang dibantai, Nes. Anak-anaknya juga. Anak-anaknya yang masih kecil itu. Istrinya? Istrinya naik ke atas. Oh no. Aduh, ini menyeramkan sekali ya tangganya. Karena ini nggak ada pegangan sama sekali dan ini bangunan juga sudah tua dan rapuh. Ih. Kenapa? Ada nyanyian aneh di atas. Hah? Saya Ada nggak tahu itu semacam senandung ya. Suaranya? Ini adalah suara istri si mandor tadi. Yang dia juga nggak sempat melarikan diri, Nes. Jadi dia dibantai juga sama kaum pribumi. Dan dia menetap di sini. Menetap di sini Korinnya. Dan rasa-rasa aura kebencian terhadap pribumi itu masih ada. Pasti. Dia sosoknya cantik sekali. Dia menggunakan topi bundar, rambutnya diikat ke sini. Kadang terlihat tergerai. Dia pakai gaun terusan warna krem, kadang warna pink, dan di badannya penuh darah. Tapi dia masih dengan gaya centilnya, antara gaya centil dan gaya menakut-nakuti. Dia datang ke orang-orang pribumi yang datang ke sini. Maksudnya
zaman sekarang ya, di zaman sekarang dia menampakkan diri ke orang-orang. Menuju ke atas atau tangga bagian kedua, itu sering ada nona Belanda yang bergaun merah. Apabila kitanya tidak izin, itu sering menampakkannya itu berlumuran darah atau berbau amis kalau kita buka pintu secara tanpa izin. Terus sosok perempuan itu di mana, Ruth? Perempuan itu ada di atas. Kami pun semakin dekat dengan sosok noni Belanda yang mengalami peristiwa kelam di tempat ini. Tinggi banget. Saya tahu, tadi kamu di sini. Kamu ngomong sama siapa? Kenapa kamu hilang tiba-tiba? Saya tahu kamu masih di sekitar sini. Boleh bicara sebentar? Rasa-rasanya dia di dekat kita, Mes. Boleh saya minta night vision? Ini sosok perempuan itu, Ruth. Dia dekat kita, Mes. Dia di dekat kita. Oke. Iya, nggak apa-apa. Ini dia, datang. Aduh. Dia ada mau bilang apa nggak, Ruth? Atau mau cerita tentang masa lalu? Dia bilang mati kan. Ya, itulah zaman dulu peperangan. Dendam sama-sama dendam, nggak ada yang ngerasa salah, semua ngerasa benar. Itu, Ruth. Bos, Kenapa? dia minta kamu. Kenapa? Nggak boleh. Dia tadi bilang mau nyerang kamu. Makanya saya langsung bentengin kamu dan dia langsung hilang, Mes. Oke, boleh nyala lampu lagi? Dia udah hilang. Rudi, kamu kan tadi bilang dia suka menampakkan diri, ya kan? Kamu ada pesan-pesan nggak yang ingin disampaikan ke pemirsa yang nanti mau mengunjungi tempat ini? Kalau yang saya lihat tempat ini sebenarnya aman-aman aja sih, Mes. Paling ya ini karena medannya seperti ini ya hati-hati. Takutnya kan celaka ya, ini karena nggak ada penyangga, nggak ada pengaman gitu kan. Tapi kalau untuk makhluk-makhluk di sini sih saya rasa mereka paling memberikan rasa angker, memberikan rasa ngeri aja, tapi nggak yang mencelakai secara frontal sih kalau saya lihat. Oke. Aku pengen lihat tuh kayak ada jembatan ya di situ ya. Kalau kita udah setinggi ini, jadi kita bisa lihat semua pemandangan bendungan kan? Kita lihat yuk, udah nanggung nih, udah nyampe atas. Penelusuran kami pun dilanjutkan ke titik akhir, yaitu di atas bendungan Pamayaran. Wow, Rudi, kita sekarang ada di atas nih. Ini tinggi banget dan ini kita lagi ada di jembatan. Di bawahnya ada 10 pintu air. Ini keren banget. Wow. Rudi, kamu bisa nggak ngeliat dulunya ini tempatnya kayak gimana? Ini kan bendungan. Dulunya ini air. Ini air semua. Ini air semua. Tapi ngomong-ngomong, saya merasa seperti ada sosok yang kuat sekali dulu. Sebelum ini airnya hilang dan diuruk tanah, itu ada sosok yang berkuasa tadinya di sini. Maksud kamu ada penunggunya Betul. di air itu? Iya. Buaya putih. Ini kan masih aktif nih dulu, aktif. Sebelah sana juga ada. Itu yang di sana itu dulu airan kayak gini juga tuh. Itu sering berbaring di situ itu. Ketika ada kita lewat dia ngejebur. Apa Ruh sosoknya? Tapi sosok itu udah nggak di sini lagi, Mes. Udah pindah ke arah sana. Hah, kenapa pindah?
Berarti di sana ada perairan. Mungkin Sosok penunggunya seperti apa, Ruth? jadi ada pekerja-pekerja pribumi, ada sosok juga pekerja-pekerja Belanda di sekitar sini. Cuma ya kebanyakan sih di sini sih orangnya kalem-kalem. Jadi kayak yang bukan kalem ya, mungkin lebih tepatnya pasrah gitu loh. Iya, iya. Itu sih entitas-entitas masa lalu yang saya rasakan. Ternyata gitu. Wah, luar biasa, malam ini kita dapat banyak banget informasi apa yang terjadi di tempat ini di masa lalu. Banyak sekali histori dan sekarang kita juga jadi banyak tahu cerita-cerita yang tidak tertuliskan di sejarah, Ruth. Seru banget malam ini. Oh ya, menurut kamu titik lokasi uji berani paling tepat yang mana? Di area bawah sih, dekat pintu yang tadi biru, dekat sekitar situ. Dekat pintu biru. Oke. Karena di situ yang saya rasa auranya kelam sekali, dan itu banyak sekali pembantaian, isak tangis itu tersadis tuh di area situ. Kita lihat pembuktian malam ini apa yang dirasakan sama sahabat uji berani. Yuk langsung aja kita turun. Kami pun memilih area basement bangunan ini yang disinyalir sebagai penjara untuk para pribumi yang memberontak sebagai tempat uji berani kali ini. Ya, pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan sahabat uji berani. Halo, siapa namanya? Mita, Nita, usianya berapa? 18 tahun. 18 tahun, berarti masih sekolah ya? Iya, Apa udah kerja? mahasiswi. Mahasiswi. Nita, apa motivasi kamu ikutan uji berani malam ini? Aku mau ngelatih keberanian aku. Sebelumnya takut orang yang berarti? Ya, lumayan, tapi makanya mau dilatih biar berani. Nita, setelah ini kita akan memakaikan kamu perlengkapan. Baru kita akan antar kamu ke titik lokasi uji berani. Nita, sekarang kamu sudah di titik lokasi uji berani. Tugas kamu di sini adalah kamu harus mendeskripsikan apa yang kamu lihat, kamu dengar, dan kamu rasakan ke kamera yang kita sudah letakkan di depan kamu. Kami sudah siapkan lilin sebagai sumber penerangan, kamu gak boleh pindahin kemana-mana ya. Kami juga sudah siapkan lonceng. Coba dipegang loncengnya. Lonceng ini hanya boleh kamu bunyikan kalau kamu ingin menyerah. Nanti kita bakalan jemput kamu ke sini dari control room. Oke, kalau gitu kamu tinggal. Selamat beruji berani. Oke, ini peserta sudah mulai membuka penutup matanya. Assalamualaikum. Sweet banget ya kayaknya personality-nya anak ini ya. Permisi, maaf ya. Tadi tuh ada suara-suara kayak deng-deng gitu di atas situ. Tapi nggak tahu. Kayak ini orang Kayak ada yang mukul-mukul bangun. gitu. Kayak ada suara bangun masa-masa konstruksi gitu ya. Apa ya? Bunyi-bunyi juga, terus tadi di situ tuh di belakang aku ada interaksi gitu, tapi aku nggak tahu itu apa.
tadi yang aku lihat di belakang tuh nggak taunya bukan benda, tapi itu sekarang udah nggak ada. Berarti tadi itu ada kayak penampakan, tapi aku nggak tahu ya. Soalnya tadi ada, sekarang nggak ada. Tadi aku pikir itu benda. Ada yang ngintip. Perasaan dia itu kayak seperti ada kepala yang ngintip. Dia pikir itu benda seperti nyelip gitu ya. Terus kemudian Ai. 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 Ada suara kayak dipukul gitu, kayak benda dipukul lah, tembok. Atau kayak ada yang mukul-mukul, kayak suara tembok kayak dihitung gitu, dipukul. Ada yang interaksi juga di sekitar aku, cuman aku nggak tahu. Interaksi itu maksudnya gimana, Ruth? Aktivitas, dia salah ngomong. Ada suara kayak gemuruh gitu. Ada suara kayak gemuruh gitu. Maaf ya, aku nggak ganggu. Maaf ya, itu ada suara yang kayak manggil-manggil gitu. Maaf ya, aku nggak niat ganggu kalian. Maaf. Ganggu kalian. Maaf. Ganggu kalian. Ganggu kalian. Maaf. Nangis, apa sebaiknya kita jemput? Ya, dia ngeliat sesuatu. Wow, suara geramnya masih ada. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dia tuh dari mana sih? Tadi aku lihat ada putih gitu ke bawah terus ke atas lagi. Putih. ke Maaf bawah, ya, atas lagi. aku nggak ada ganggu kalian. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi kebetulan si makhluk halus itu menampakkan diri kepada dia. Dengan bentuk yang seperti itu gitu. Iya. Iya ya. Jadi kayak ada semacam siluet putih. Dia nggak bisa jelas melihatnya. Ada suara-suara gitu. Maaf ya. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, aku nggak ada ganggu kalian. Aku nggak ada niatan ganggu. Permisi ya. Maaf ya, astagfirullahaladzim. Maaf ya. Astagfirullah. Ada yang lewat gitu. Astagfirullahaladzim. Maaf, aku nggak ganggu kalian. Ya udah, Kita jemput aja. Kasihan tuh. Yuk.
jemput, kita jemput. Iya. Iya, iya. Iya, 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 iya. Iya, kita jemput, kita jemput, kita jemput. Ya Allah. Nita. Hebat loh kamu di sini. Walaupun nangis, gak apa-apa, tapi kamu memilih untuk tidak menyerah. Ya, tenangin diri dulu. Keren, keren kamu malam ini. Luar biasa. Mungkin kita bawa keluar dulu aja ya. Iya, kita bawa keluar dulu biar kamu enak kayak ceritanya ya. Yuk, 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 yuk. Keluar dulu. Yuk. Aduh, Nita, kasihan banget masih gemetaran ya. Iya. Gimana udah lega bisa keluar? Masih Udah lega? deg-degan Kak. Masih deg-degan, nggak apa-apa, keringatnya sampai kayak gitu, nangisnya sampai kayak gitu, kita nggak tega, kita langsung jemput kamu. Di titik mana kamu ngerasa kamu udah mulai panik tadi? Kayak tadi ada di depan aku tuh kayak putih-putih, tapi nggak tahu apa, cuman pendek gitu. Terus dia ke bawah gitu, terus dia naik lagi. Terus ada suara orang kayak malu gitu, kayak beraktivitas sama besi gitu kan. Karena zaman dulu kan ini pembuatan ini kan, bendungan Iya, kan. terus kayak ada yang nyeret-nyeret, nggak tahu nyeret apa. Terus terakhir sebelum kakak datang tuh ada putih-putih gitu, tapi kayak mau ngedeket, cuman pas itu Di aku sebelah ada mana? kakak. Sebelah sini aku. Kanan yang lorong itu. Sebelah kanan. Pemirsa, dari apa yang dialami oleh Nita membuktikan bahwa memang tempat ini tuh angker loh. Apa yang tadi kita telusuri itu juga dirasakan langsung oleh Nita saat melakukan uji berani. Pemirsa, ikutin terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang lebih mencekam pastinya. Dan kita akan kuak fakta dan mitos yang ada di sana. Dan pastinya bakalan bikin kalian semua deg-degan. Hanya di GTV.